Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surahman, stambuke 2812034. Di sini saya akan menjelaskan tentang plant disease, shape, storms, cause, and control, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penyakit tumbuhan, gejala, penyebab, dan pengendalian. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin teman-teman sering bertanya, apa sih itu penyakit tanaman? Nah, ini saya akan jelaskan pada poin pertama. Penyakit tanaman adalah penurunan keadaan normal tanaman yang mengganggu atau mengubah fungsi vitalnya. Yang kedua itu adalah tanaman juga dapat didefinisikan sebagai masalah. Penyakit tanaman dapat didefinisikan sebagai suatu masalah apapun pada tanaman yang menyebabkan menurunnya hasil atau penampilan. Yang ketiga adalah banyak penyakit tanaman yang disebabkan oleh patogen. Agen penyebab penyakit disebut sebagai patogen. Yang terakhir itu, atau poin keempat, adalah suatu tanaman dapat dikatakan sakit ketika ada penyimpangan berbahaya dari normal berfungsinya proses fisiologis. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada classification of pathogen atau klasifikasi patogen. Klasifikasi patogen terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah patogen bernyawa, yang kedua adalah patogen mati, dan yang ketiga adalah virus patogen. Oke, selanjutnya adalah klasifikasi of plant disease based on causal agent atau klasifikasi penyakit tumbuhan berdasarkan agen kausal. Nah, di sini dia penyakit tanaman atau tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu non-infection dan infectious. Non-infectious dan infectious, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penyakit tanaman yang tidak menular dan penyakit tanaman yang menular. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian dari penyakit tumbuhan atau tanaman yang tidak menular. Pada poin pertama, katakan mereka tidak terkait dengan patogen hidup atau virus apapun sehingga mereka tidak ditularkan dari tanaman yang terinfeksi ke tanaman yang sehat. Jadi di sini dapat diketahui bahwa tanaman patogen atau virus apapun tidak akan bisa menular dari tanaman yang terinfeksi ke tanaman yang sakit. Ini berdasarkan dari pengertian penyakit tumbuhan atau tanaman yang tidak menular. Oke. Yang kedua yaitu adalah ini disebabkan oleh gangguan pada tubuh tanaman yang disebabkan oleh kurangnya kualitas bawaan tertentu oleh kondisi lingkungan tanah dan udara yang tidak tepat. Oke, beberapa contohnya dapat kita lihat di sini. Yang pertama itu ada suhu rendah atau tinggi, yang kedua ada kadar oksigen yang tidak sesuai, yang ketiga ada air yang tidak baik, dan seterusnya. Sampai poin ke-6 yaitu adalah toksisitas polusi udara dan lain-lain. Oke, selanjutnya ini ada beberapa contoh. Yang pertama ini yang saya tunjuk ada high temperature atau suhu tinggi, kemudian ada tingkat oksigen yang tidak menguntungkan, dan ada selanjutnya. Oke, nah di sini masih ada contoh. Ini yang saya tunjuk ini ada lightning injury, apakah ini? Atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai cedera akibat petir atau kesambar petir lah. Oke, selanjutnya ada air pollution toxicity atau toksisitas polusi udara, dan ini kerusakan yang diakibatkan oleh angin. Oke, selanjutnya ada, nah tadi sudah dijelaskan penyakit yang tidak menular. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang infectious plant disease atau penyakit tumbuhan menular. Nah, pada poin pertama
Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh organisme atau virus patogen di bawah serangkaian kondisi lingkungan. Poin kedua, itu ada jamur, bakteri, virus, nematoda, dan bahkan beberapa tanaman dapat menjadi patogen. Mereka memperoleh nutrisi, air, dan semua yang mereka butuhkan untuk berkembang biak dari inangnya. Patogen jamur dan virus menyebabkan banyak penyakit, tanaman patogen bakteri, dan nematoda menyebabkan beberapa patogen dapat menginfeksi beberapa jenis tanaman lain yang memerlukan jenis tertentu dari inangnya. Nah, di sini yang dimaksud adalah dia dapat menginfeksi atau virus ini dapat menginfeksi beberapa jenis tanaman yang lain dan memerlukan jenis tertentu dari inangnya. Oke, selanjutnya ada patogen seperti jamur dan bakteri berbeda dalam kemampuannya untuk bertahan hidup, menyebar, dan memproduksi. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa patogen seperti jamur dan bakteri itu dalam siklus hidupnya itu atau dalam kemampuannya untuk bertahan hidup, untuk menyebar dan memproduksi itu berbeda. Oke, selanjutnya ada kondisi yang diperlukan untuk penyakit patogen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang seperti apa sih kondisi yang dibutuhkan oleh patogen untuk berkembang biak atau agar penyakit tanaman patogen terjadi. Ada 3 kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah tanaman inang harus rentang, yang kedua adalah patogen hidup yang aktif harus ada, dan yang ketiga adalah lingkungan harus sesuai atau mendukung perkembangan penyakit. Nah, setelah kita baca ini, kita dapat mengetahui bahwa ketika ketiga poin ini terpenuhi, maka itu akan memudahkan patogen untuk menyerang tanaman yang kita budidayakan. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa menghindari atau kita harus bisa mencegah agar ketiga hal ini tidak terjadi. Oke, selanjutnya ada gambar lingkaran. Pengertiannya di sini, semakin banyak lingkaran yang tumpang tindih, semakin parah penyakitnya. Yang kedua adalah faktor lingkungan seperti suhu, cahaya, atau kelembaban dapat menonjolkan penyakit. Nah, ini lihat pada lingkaran yang pertama, ini ada environment atau lingkungan. Lingkaran kedua ini ada tuan rumah atau inang. Yang ketiga ada patogen, dan di antara ketiga lingkaran ini di tengah-tengahnya terdapat penyakit. Oke, selanjutnya ada disease siklus penyakit. Pada poin pertama, urutan kejadian dari kelangsungan hidup patogen hingga perkembangan penyakit tanaman dan kembali ke siklus patogen disebut siklus penyakit atau riwayat hidup patogen. Selanjutnya adalah dengan memahami siklus penyakit. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jika kita memahami siklus penyakit atau rantai kejadian yang berkontribusi pada kasus, kita dapat menemukan tautan terlemah dan mengambil tindakan untuk memutus siklus. Nah, tujuannya yang seperti yang saya jelaskan tadi, tujuannya adalah supaya kita dapat memutus siklus penyakit agar tidak meluas atau tidak menginfeksi atau tidak menyerang tanaman yang kita budidayakan dalam jumlah yang besar. Nah, caranya itu adalah seperti yang saya jelaskan pada poin 3 tadi. Kita harus mencegah agar ketiga poin itu tidak terjadi. Oke, selanjutnya pada poin ketiga, kebanyakan patogen harus bertahan dalam periode kondisi yang merugikan. Biasanya musim dingin, ketika mereka tidak aktif menyebabkan penyakit, tanaman inang terinfeksi atau terus terinfeksi oleh patogen yang melewati musim dingin, zat penular penyakit inokulum di musim semi. Selanjutnya,
Ini adalah beberapa gejala yang disebabkan oleh beberapa gejala yang disebabkan oleh penyakit jamur. Yang pertama ada mildeus atau jamur, biasanya ditandai dengan bercak putih, abu-abu, kecoklatan atau keunguan dengan berbagai ukuran pada daun, herbal atau buah. Yang kedua ada roots atau karat. Yang ketiga ada smooth atau jamur api. Yang keempat ada white blister atau lepuh putih. Yang kelima ada scab. Yang keenam ada scleration. Yang ketujuh ada blotch. Blotch ini adalah pertumbuhan superficial yang memberi buah penampilan bercak seperti pada penyakit bercak jelaga dan bintik lalat. Oke, selanjutnya, nah di sini ada gejala penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Di antaranya itu ada eksudasi pada beberapa penyakit bakteri seperti penyakit bakteri pada padi dan hawar apih buah pom. Massa bakteri keluar dari organ yang terkena dan muncul di permukaan sebagai tetesan atau noda. Nah, seperti yang dilihat dari gambar yang saya tampilkan ini adalah salah satu contoh tanaman yang terserang oleh penyakit eksudasi ini. Oke, selanjutnya ada gejala karena beberapa efek terhadap tanaman. Ini adalah gejala yang timbul karena beberapa efek terhadap tanaman. Yang pertama itu adalah penyakit menyebabkan perubahan yang nyata pada bentuk, ukuran, warna, tekstur, sikap, atau kebiasaan tumbuhan atau beberapa organnya. Jadi ketika tanaman terserang oleh sebuah penyakit, itu dapat kita lihat mulai dari perubahan bentuk, ukuran, warna, tekstur, sikap atau kebiasaan tumbuhan atau beberapa organnya. Mungkin ada yang membusuk atau bagaimana. Oke, pada poin kedua itu ada dua atau lebih dari perubahan ini dapat terjadi pada organ inang yang sama, seperti efek yang sama. Kemudian poin ketiga, perubahan ini dihasilkan dari kehadiran dan juga reaksi jaringan inang. Kemudian yang terakhir adalah patogen dapat ditemukan di dalam jaringan yang terekam atau di permukaan. Oke, selanjutnya ini ada plant disease control atau pengendalian penyakit tanaman. Nah, langkah-langkah pengendalian itu ada 4. Yang pertama itu ada pengecualian, yang kedua ada pemberantasan. Sebenarnya kalau pemberantasan di sini saya kurang setuju. Kalau pengendalian mungkin saya setuju. Selanjutnya ada perlindungan dan imunisasi. Jadi kalau untuk pemberantasan mungkin saya kurang sepaham, tapi kalau saya lebih sepakat di sini sebagai pengendalian. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.